Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi yaitu kontrol panel hosting. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, yaitu materi mengenai web hosting. Web hosting adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs website agar dapat ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya. Jadi nanti gunanya si web hosting ini adalah sebagai tempat penyimpanan data website yang nantinya akan kita publish websitenya. Untuk mengelola data website tersebut atau mengelola website, maka diperlukan yang namanya kontrol panel hosting, yaitu gunanya untuk mengelola data website yang akan kita publish webnya. Gunanya apa sih kontrol panel hosting itu? Jadi kontrol panel hosting yaitu sebuah tool ya atau aplikasi yang akan membuat kamu dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Jadi manajemen seluruh aspek layanan pada server hosting kamu. Kemudian melalui hosting control panel ini juga, kamu bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface adminnya. Biasanya control panel hosting ini berbasis web, jadi kita tinggal mengakses website control panel hostingnya. Jadi kita tinggal mengklik aja deh menu-menu yang ada pada control panel hosting sesuai dengan apa yang nantinya kita mau. Misalkan kita pengen upload website, kita tinggal mengklik menu fitur pada upload website di control panel tersebut dan sebagainya. Sebelum ada hosting control panel, tentunya aktivitas tingkat lanjut pada sistem admin dilakukan dalam secara manual. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kamu melakukan konfigurasi website, tentunya kita harus melakukan konfigurasinya dari sisi servernya. Misalkan kita harus install dulu paket web servernya, konfigurasi dulu dari sisi pengaturan directory servernya dan sebagainya. Jadi dengan adanya kontrol panel hosting ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Fungsi kontrol panel hosting di sini akan dijelaskan apa saja fungsinya. Yang pertama, dengan adanya kontrol panel hosting ini kita bisa melakukan manajemen domain. Jadi hampir semua hal yang berkaitan dengan domain bisa kamu lakukan melalui kontrol panel hosting. Contohnya, kita bisa melakukan pembaruan domain, kemudian bisa edit DNS, bisa juga domain forwarding, bisa juga buat subdomain atau mengatur subdomain, kemudian juga bisa mendaftarkan domain baru, kemudian pengaturan IP address. Jadi dengan adanya kontrol panel hosting, kita tinggal menggunakan fitur manajemen domain pada kontrol panel hosting tersebut. Jika tidak ada kontrol panel hosting, tentunya kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi DNS server pada server yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, fungsinya bisa menginstal aplikasi dengan mudah. Ada cukup banyak aplikasi atau layanan yang bisa kamu install melalui kontrol panel hosting. Bisa dari WordPress, Drupal atau Joomla. WordPress, Drupal atau Joomla ini sebenarnya dia yaitu web CMS yang biasanya untuk web ini kita tidak perlu mengcoding websitenya, tetapi sudah ada source code dari websitenya. Jadi kita tinggal melakukan instalasi dari web CMS tersebut, yaitu Content Management System. Contohnya WordPress, Drupal, ataupun Joomla. Dengan begitu, kamu tidak perlu ribet berurusan dengan hal-hal teknis saat memasangnya. Jadi kita tinggal cukup sekali klik dan aplikasi atau layanan pilihan kamu bisa langsung terinstall. Jadi memudahkan kita dalam melakukan instalasi aplikasi pada server hosting kita. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan FTP. Sesuai dengan fungsi utama server hosting, yaitu menyimpan data website di server hosting. Tentunya untuk menyimpan data website kita harus menggunakan yang namanya FTP atau File Transfer Protocol ya. Jadi FTP adalah
proses transfer file dari komputer ke server website kamu. Atau secara sederhananya, misalkan kita melakukan coding websitenya di laptop kita atau di komputer kita, maka otomatis nanti harus kita upload dulu data website yang ada di laptop kita atau komputer kita ke server hostingnya. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya FTP atau protokol FTP, File Transfer Protocol. FTP juga bisa membantu kamu melihat dan mengatur file atau folder pada website kamu. Tetapi sebelum kamu bisa melakukan FTP, kamu harus mengaturnya dahulu di control panel hosting. Biasanya yang harus diatur di dalam control panel hostingnya itu terkait dengan akun FTP untuk melakukan proses transfer file tersebut. Kemudian, dengan adanya control panel hosting ini, kita bisa melakukan manajemen file. Jadi selain melihat file atau folder melalui FTP, kamu juga bisa melakukannya langsung melalui control panel. Kenapa? Karena ada beberapa hosting yang juga menyediakan fitur ini. Walaupun tidak selengkap FTP, tapi fitur ini tentu saja membantu jika kamu hanya ingin melakukan pengecekan. Intinya, kalau tadi FTP itu untuk penggunaan upload atau transfer file atau download file dari server hosting, dengan adanya manajemen file ini kita bisa melakukan manajemen dari control panel hostingnya. Jadi kita tinggal membuka aplikasi control panel hosting, kita bisa melakukan manajemen folder atau file pada control panel tersebut. Contohnya misalkan ingin menghapus folder atau file, kemudian ingin menggandakan file yang ada dan sebagainya. Jadi intinya lebih dimudahkan dalam melakukan manajemen file. Kemudian biasanya setiap hosting itu ya include sama dengan email server ya. Jadi kita juga bisa melakukan manajemen email melalui control panel hosting, bisa mengatur akun email yang baru, mengatur forward email, mengatur filter spam, kemudian manajemen akun-akun email kamu, kemudian menghapus akun email. Biasanya ketika kamu melakukan order hosting, kita sudah mendapatkan include dengan email. Contohnya misalkan kamu order domainnya generasi4bogo.com, kemudian include sama hostingnya, berarti kita bisa membuat akun email dengan alamat @generasi4bogo.com. Selanjutnya, bisa juga melakukan manajemen database. Jadi, manajemen database-nya bisa langsung dari control panel hosting. Biasanya kalau tanpa control panel hosting, kita harus melakukan manajemen database-nya itu di server database-nya langsung. Atau biasanya harus mengakses ke database melalui web base-nya. Biasanya disebutnya phpMyAdmin, biasanya web base untuk mengelola database. Dengan control panel hosting ini juga dia sudah include sama manajemen database, jadi dia udah integrasi sama MySQL ke dalamnya sehingga kamu tinggal pakai saja. Tentunya sangat membantu karena kamu tak perlu menggunakan aplikasi atau layanan dari luar. Jadi dengan menggunakan control panel hosting semuanya sudah disediakan sesuai dengan fitur-fiturnya. Kita sebagai pengguna tinggal menggunakannya dan mengoptimalkan dari fitur-fitur yang sudah disediakan. Contoh yang lain, kita juga bisa melakukan backup data. Jadi kita nggak perlu takut kalau misalkan data website kamu raib atau hilang ya. Biasanya karena dihack websitenya atau karena terkena virus file websitenya. Dengan adanya control panel hosting ini kita ada fitur backup. Kemudian biasanya fitur backupnya juga biasanya melakukan backup otomatis dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan biasanya bisa dilakukan pengaturannya per hari, jadi backup data websitenya per hari, per minggu, per bulan, ataupun yang lainnya. Intinya dengan adanya fitur backup data ini kita tidak akan takut kehilangan data karena data website kita sudah otomatis di backup melalui control panel hosting tersebut. Sebelum kita menggunakan control panel hosting, ada baiknya kita harus memperhatikan aspek-aspek sebelum kita menggunakan control panel hostingnya. Yang pertama tentunya mudah dioperasikan ya, karena jenis control panel hosting ini ada lumayan banyak. Jadi kita harus pilih control panel hosting yang mudah dioperasikan, karena biasanya control panel hosting ini digunakan untuk pemula yang
belum mahir dalam melakukan konfigurasi dan manajemen server. Jadi kita harus pilih yang mudah dioperasikan. Kemudian yang kedua, kita harus juga memikirkan aspek yang terpenting yang lain, yaitu harus cocok dengan sistem operasi. Biasanya untuk control panel hosting ini dia diinstal di sistem operasi, bisa di Linux ataupun di Windows Server ataupun di Windows. Misalkan kamu punya sistem operasinya Linux, berarti kita harus cari control panel hosting yang support sama OS Linux. Begitu juga dengan Windows, misalkan kita menggunakan OS-nya Windows, kita harus cari control panel hosting yang support sama dengan OS Windows-nya itu juga. Yang ketiga, kita harus pikirkan juga layanan supportnya, maksudnya apa? Maksudnya ada sebuah forum ya, ataupun sebuah situs resmi dari control panel hostingnya. Biasanya digunakan ketika ada trouble dari sisi control panel hosting kita dengan mudah melakukan diskusi di layanan supportnya mengenai control panel hosting tersebut. Biasanya sih untuk yang poin ketiga ini disarankan menggunakan control panel hosting yang sangat populer. Biasanya kalau yang udah populer, banyak orang yang menggunakan, tentunya dia punya referensi-referensi dari hasil troubleshooting yang sudah pernah mereka lakukan gitu. Kalau misalkan kita menggunakan control panel hosting yang tidak populer, tentunya dari sisi layanan supportnya juga agak susah ya, karena kita nggak tahu nih kendalanya di mana, kemudian orang lain juga nggak mahir dalam menggunakan control panel hosting tersebut karena jarang digunakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu dukungan software. Kita harus cek juga apakah control panel hostingnya bisa menginstal aplikasi yang kita mau, apakah dia dalam menginstal aplikasinya terbatas ataupun tidak. Jadi kita harus melihat juga dari aspek dukungan softwarenya. Kemudian harus kamu pahami juga bahwa control panel hosting ini jenisnya dari sisi biayanya ada dua ya, yaitu free license atau gratis. Yang kedua yaitu berbayar atau berlicense. Kalau misalkan kamu tidak punya biaya, tentunya disarankan menggunakan control panel hosting yang sistemnya open source atau gratis atau free license. Tapi tentunya pastinya kalau yang gratis punya kelemahannya, yaitu fitur-fitur yang digunakan biasanya terbatas dibandingkan dengan control panel hosting yang berbayar atau yang memiliki license. Kemudian yang keenam, tentunya harus memikirkan juga aspek dari dukungan keamanannya atau security-nya. Contohnya tidak rentang dari serangan hacker dan sebagainya, karena kan fungsi dari control panel hosting ini kan mengelola data website ya. Apalagi yang berkaitan dengan website tentunya akan sangat identik dengan kejahatan dalam dunia website. Contohnya di websitenya dihack, websitenya dikena phishing atau ada virus yang masuk sama hacker dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan juga mengenai dukungan keamanannya. Itulah 6 aspek penting sebelum kamu memilih control panel hosting yang nantinya kamu install ataupun yang kamu gunakan. Selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis control panel hosting ya. Di sini dijelaskan berdasarkan yang paling populer ya, atau yang paling sering digunakan di dalam penggunaannya. Yang pertama ada control panel hosting cPanel. Jadi cPanel ini adalah sebuah control panel yang digunakan untuk mengelola akun web hosting. Tool ini berbasis web, jadi untuk penggunaannya kita tinggal mengakses webnya, kemudian memiliki interface yang intuitif sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula sekalipun. Kemudian juga untuk hosting control panel ini hanya tersedia pada sistem operasi Linux ya. Beberapa fitur utama cPanel antara lain yaitu pengaturan nama domain, registrasi dan transfer, kemudian manajemen email dan spam. Fitur keamanannya dari mulai pemblok IP hingga proteksi latch, pemonitor performance server, kemudian file manager dan FTP user creation, dan ada menu backupnya juga. Untuk kontrol panel cPanel hosting ini biasanya
penyedia layanan hosting menggunakan kontrol panel hosting ini ya. Jadi disarankan kalau memang mau belajar untuk yang pemula lebih disarankan untuk mempelajari penggunaan dari sisi cPanel. Karena kenapa? Karena setiap pengelola layanan hosting, semua penyedia layanan hosting menggunakan yang namanya kontrol panel hosting cPanel biasanya. Nanti untuk cara penggunaannya insya Allah akan dijelaskan di materi selanjutnya, yaitu penggunaan atau pengelolaan cPanel. Yang kedua, yang selain cPanel ada juga yang sangat populer yaitu Flash. Sebelumnya cPanel berbayar ya, dia berlisensi. Jadi kita harus menyiapkan biaya untuk melakukan instalasinya. Itu juga dengan kontrol panel hosting Flash, dia juga berbayar, berlisensi. Jadi kita harus menyediakan biaya yang harus kita bayar untuk memberi lisensi tersebut. Jika kita ingin menginstalnya di server sendiri. Tetapi jika kita order hosting, karena sistemnya sewa, jadi kita sudah otomatis dapat akunnya tanpa perlu memikirkan license dari si kontrol panel hosting tersebut ya. Jadi kita tinggal menggunakan kontrol panel hosting yang disediakan oleh si penyedia layanan hostingnya aja. Flash yaitu hosting kontrol panel populer juga, terutama di kalangan penyedia hosting Eropa. Berarti kalau di Eropa biasanya menggunakan kontrol panel hosting Flash. Panel ini dapat digunakan pada Windows dan Linux. Ya, bedanya dengan cPanel dia hanya bisa digunakan di Linux. Kalau di Flash ini bisa digunakan di Windows dan Linux. Bersama cPanel, Flash adalah hosting kontrol panel yang paling banyak digunakan. Interface-nya juga sederhana dan cukup intuitif. Kemudian yang ketiga ada namanya Direct Admin, kontrol panel hosting juga. Dia salah satu hosting panel yang termudah dan tercepat. Selain itu juga hosting panel ini cukup stabil. Untuk yang Direct Admin tersedia untuk Linux aja, di Windows dia nggak tersedia. Kemudian juga Direct Admin mendukung akses multi-level dari mulai administrator, user, hingga reseller. Panel ini cocok digunakan untuk para pemula atau kamu yang tidak memerlukan pengaturan tingkat lanjut yang kompleks. Kemudian ada Webmin. Webmin memang bukan untuk kamu yang memprioritaskan kesederhanaan dan kemudahan. Jadi kalau untuk pemula tidak disarankan untuk menggunakan Webmin karena kamu tidak akan langsung menguasai hosting panel ini. Untuk yang Webmin cocok bagi kamu yang senang mengulik konfigurasi yang tepat untuk mengoperasikan fitur dan opsi yang tersedia. Kemudian dalam pengoperasiannya juga, Webmin ini menyediakan panel sesuai yang akan menyesuaikan dengan fungsi dan jenis hosting. Untuk Webmin ini tidak berlisensi atau open source atau free ya, bisa diinstal. Jadi untuk pembelajaran bisa menggunakan Webmin karena kita tidak memerlukan biaya untuk melakukan instalasi dari kontrol panel hosting tersebut. Cuman kendalanya dia agak rumit dalam melakukan pengelolaannya karena kurang sederhana seperti cPanel atau Flash. Tapi kalau kamu senang ngulik, boleh atau disarankan bisa menggunakan Webmin ini. Tapi sebenarnya kan tergantung dari diri kita ya. Apakah kita ingin menilai dari sisi kemudahannya ataupun dari sisi interface tampilannya, itu tergantung dari diri pribadi sebenarnya. Jadi bedanya Webmin sama yang sebelumnya, dia tidak berbayar atau free. Yang selanjutnya ada ISP Manager, yaitu hosting panel yang memiliki tampilan dan desain yang sederhana. ISP Manager tersedia untuk pengguna Linux. Ini ISP Manager ini free license kalau tidak salah. Kemudian terdapat dua versi hosting. Versi pertama adalah versi Lite dengan fitur-fitur dasar yang bisa kamu temukan pada hosting panel pada umumnya. Versi kedua adalah versi bisnis yang baik untuk multiple syarat hosting reseller. Kemudian juga untuk urusan fiturnya, ISP Manager dilengkapi fitur yang hosting panel yang umum. Versi Lite dapat digunakan untuk manajemen server web, pembuatan pengguna dengan level akses yang berbeda, melakukan import data, dan lain sebagainya. Kemudian ISP Manager sangat populer dan banyak digunakan oleh perusahaan hosting di Eropa Timur. Kalau misalkan Flash di Eropa, kalau ISP Manager di Eropa Timur untuk kepopulerannya. Itu adalah jenis-jenis kontrol panel hosting.
Sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenisnya untuk control panel hosting ya, ada banyak jenisnya juga. Intinya, control panel hosting ini adalah sebuah tools atau aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam pengelolaan website yang disimpan di dalam server hosting. Setiap control panel hosting tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Kemudian juga dengan adanya control panel hosting ini memudahkan kita sebagai pengelola website dalam melakukan manajemen website maupun layanan yang ada di dalam server hosting kita. Sebelum menginstal atau mengkonfigurasi atau menggunakan control panel hosting, disarankan melihat beberapa aspek sebelum kita menggunakannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya misalkan cek apakah sistem operasinya support dengan OS yang kita gunakan, layanan supportnya bagaimana, kemudian harganya berbayar atau tidak, dan sebagainya. Intinya, control panel hosting ini, jika kita order hosting di penyedia layanan hosting, biasanya kita mendapatkan tools control panel hosting tersebut. Contohnya, biasanya kebanyakan penyedia layanan hosting di Indonesia menggunakan dua control panel hosting. Kalau menurut yang pernah saya gunakan ya, yang pertama itu cPanel, yang kedua yaitu Flash. Yang mana yang terbaik tentunya gimana kamu atau kita sebagai penggunanya ya, lebih enak menggunakan control panel hosting yang jenis apa. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan, semoga lebih paham mengenai control panel hosting. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.